kaitan dengan perspektif budaya, Mas. Selama ini masyarakat menganggap bahwa ketika pemilu pilkada itu pemberian sesuatu yang tujuannya untuk mempengaruhi baik memilih atau tidak memilih itu dianggap sesuatu yang lumrah. Bahkan ada istilah misalnya 1 miliar sing milih ya bayar gitu kan. Ono wite tak pilih gitu. Nah, menurut Mas Haryo dari perspektif budaya, mengapa praktik politik ini dapat diterima atau dianggap wajar oleh sebagian masyarakat tentunya, tidak semua, saya yakin tidak semua. Nah, mengapa itu terjadi, Mas Haryo? Kemudian itu dianggap wajar oleh masyarakat. Ya, ada lagi istilah wani piro. Wani piro, betul. Berarti kan harga diri rakyat itu mahal, Mas, sebenarnya kan? Iya. Harga diri rakyat itu mahal dan tidak bisa dibeli. Ya menurutku uang itu nggak bisa membeli harga diri rakyat menurut saya. Betul, kan? betul. Makanya cinta seorang rakyat kepada calon pemimpinnya itu termasuk harga yang sangat mahal. Gitu. Tapi ya itu, ketika POV harga diri masyarakat, harga diri cintanya masyarakat pada calon pemimpin itu di-POV-kan sebagai duit. Nah, ya angel maning nggih. Akhirnya merubah POV lagi. Merubah POV lagi nih, dan itu dinamika yang sudah bertahun-tahun berjalan, Mas. Gitu. Ya, entah kemarin sebelum pemimpin ini juga melakukan hal seperti itu yang akhirnya menjadi POV baru, kita nggak bisa menghindari itu. Kemudian gini, negara itu akan siap nggak ketika akan tegas menindak pemberantasan politik uang ini? Katakanlah nanti yang ketahuan nyebar duit benar-benar didiskualifikasi atau dan sebagainya. Lah itu pasti kan otomatis kalau berani seperti itu negara menentukan hukum seperti itu, otomatis mungkin diharapkan pilkada tidak ada yang nyebar duit, Mas. Betul. Tapi resikonya adalah kehadiran para pencoblos itu, pemilih kan akhirnya kan bisa jadi berkurang. Bahkan ada yang membuat narasi kenapa kok politik uang tidak dilegalkan saja, karena itu juga salah satu bagian yang menurut mereka itu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang mencoblos. Nah, itu kan pilihan. Monggo, panjaluk pilihan sing ngendi iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati narasumber Ki Haryo Susilo. Ini putra dari almarhum Abah Ki Entus Susmono yang sangat kondang. Hari ini kita berjumpa lagi di acara podcast Bawaslu Kabupaten Tegal, edisi spesial tanggal 17 Agustus bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI yang ke-81. Nah, hari ini kita mengangkat tema Merdeka dari Politik Uang dalam penyelenggaraan pemilu dari perspektif budaya. Tentu kami hadirkan narasumber yang sudah sangat dikenal luas oleh masyarakat karena beliau adalah Ketua Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Tegal sekaligus dalang kondang yang melanjutkan perjuangan almarhum Abah Ki Entus Susmono. Saya kira masyarakat luas bahkan sudah menjadi figur nasional, saya kira gitu. Amin ya Allah. Nah, selamat siang Mas, kayak panggilnya Mas biasa, Mas ya Mas. Siap, biasa Mas. Meskipun di seni dalang itu biasa disapa Ki Haryo Susilo gitu. Mas Haryo, terkait dengan tema pada siang hari ini, saya kira karena berkaitan dengan ulang tahun kemerdekaan, dikaitkan dengan persoalan pemilu, penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, ini berkaitan dengan politik uang tentunya. Nah, kita tahu bahwa suatu yang dekat dengan masyarakat adalah soal kebudayaan, Mas Haryo. Nah, menurut Mas Haryo, bagaimana hubungan antara budaya masyarakat dengan kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan pemilu, Mas Haryo? Iya, kalau secara adat sendiri, katakanlah di masyarakat adat yang mungkin dulu belum berbentuk republik, Mas. Tuh. Itu pemilih, ada kan kita kan punya beberapa suku-suku yang ada di dalam ini.
Nusantara itu punya beberapa suku kan, di mana setiap suku itu sendiri punya cara berdemokrasi sendiri-sendiri. Mungkin suku Jawa punya cara sendiri, suku Baduy punya cara sendiri untuk berdemokrasi. Kemudian suku Dayak juga punya cara sendiri untuk berdemokrasi. Jadi kalau bicara berdemokrasi itu bukan barang baru di dalam tubuh bangsa Nusantara ini. Tapi memang ciri khas dan karakteristiknya itu berbeda-beda tiap suku gitu loh Mas. Contoh di Baduy yang waktu saya pernah sowan ke sana itu memang kalau berbicara demokrasi itu bukan hanya berurusan dengan apa yang bisa dipikirkan oleh manusia, tapi kaitannya dengan leluhur, kaitannya dengan pepunden, itu pun sangat terikat dengan demokrasi di suku-suku tersebut. Contohnya kayak pemilihan kepala adat dan sebagainya, itu kayak wah, itu demokrasinya demokrasi spiritual kalau saya bilang, Mas. Demokrasi spiritual. Kayaknya yang paling tinggi Mas Aryo, demokrasi yang paling tinggi ya kalau sudah bicara soal spiritual. Kasta yang paling tinggi. Kasta yang paling tinggi ya. Karena yang terlibat itu bukan hanya antar manusia, tapi dimensi di luar manusia yang masih hidup aja itu dikaitkan Mas. Itu biasanya karakteristik pemilihan kepala suku, tetua atau pemimpin-pemimpin di beberapa suku di Nusantara itu seperti itu karakteristiknya. Nah itu mewarnai enggak Mas? Kan ini kan berkaitan dengan kearifan lokal masing-masing tadi yang disampaikan Mas Haryo ya. Jadi masing-masing suku, masing-masing wilayah itu berbeda-beda proses demokrasinya. Nah ini mewarnai enggak Mas di proses demokrasi yang sekarang dilakukan secara nasional di Indonesia? Harusnya memperkuat nilai positif ya. Harusnya memperkuat nilai hukum positifnya Mas. Tapi sekali lagi ada pergeseran POV. Kalau anak sekarang bilangnya POV ya, point of view-nya itu loh. Betul. Yang dulunya mungkin spiritualnya itu kental, sekarang mungkin kalau yang demokrasi secara umum itu mungkin spiritualnya mungkin nggak terlalu kental. Mungkin karena sistemnya juga yang belum bisa bersinergi, atau memang ada yang sekali lagi sistem yang demokrasi umum dengan sistem demokrasi yang adat itu mungkin beda POV gitu loh Mas. Gitu. Terkait dengan POV tadi, apakah kemudian ini berkaitan dengan pengaruh sistem demokrasi yang ada di luar Indonesia kemudian menggerus hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal tadi Mas? Kalau yang demokrasi kearifan lokal itu kan areanya kecil. Tapi kan kalau demokrasi umum ini berarti mencakup berbagai macam demokrasi kearifan lokal ini dicampur adukan jadi satu Mas. Iya kan? Jadi satu. Nah ini mungkin yang akhirnya ada pergeseran, kemudian akhirnya setiap suku yang akan mewakili menjadi pemimpin itu punya karakteristik yang berbeda-beda masing-masing lokalitas itu. Gitu loh. Ini yang menjadi warna. Jadi ini menjadi dinamika saja sih Mas yang terjadi. Awalnya pemimpin tetua-tetua itu ada di kearifan lokal, termasuk yang mungkin sekarang kerajaan juga masih berjalan. Yang akhirnya demokrasi menjadi republik, ya kan, demokrasi menjadi terpusat. Ini yang merupakan dinamika yang tidak bisa dihindari karena perkembangan zamannya harus seperti itu. Tapi salah satu bukti yang masih ada seperti di daerah istimewa Yogyakarta Mas ya, meskipun secara nasional pemilihan dilakukan secara langsung, tapi kemudian di DIY itu juga berbeda sendiri ya, karena mereka ada tokoh kerajaan, ada raja yang itu tetap diminta oleh rakyatnya untuk menjadi gubernur ya Mas. Iya, betul. Nah, itu uniknya kearifan lokal kan seperti itu Mas. Betul-betul hadir dari rakyat gitu loh Mas. Makanya kalau di istilah pewayangan itu, istilah adat itu ada yang namanya wahyu keprabon. Jadi pemimpin ini benar-benar kewahyon. Kewahyon bukan bukan dipoles dan sebagainya. Tapi betul-betul lahir dari rahimnya rakyat gitu. Kemudian yang unik lagi di suku Baduy waktu itu Mas, ternyata ketika pemimpin kepala suku itu, ini di suku Baduy kan ada beberapa tetua juga. Nah, ini tetua ini diminta untuk tirakat lah kalau orang Islam itu, istikharah, kemudian memilih nanti satu nama. Dan itu melibatkan kayak leluhur-leluhur yang sudah tidak ada gitu loh Mas. Itu jadi, konteks spiritualnya di situ ya Mas. Spiritualnya di situ, betul. Dan ini yang ditunjuk harus mau. Harus mau ya. Kalau nggak mau, dia intinya ada kualatnya lah Mas.
ada pantangan-pantangan Iya. yang kemudian kalau menolak ada sesuatu yang nanti akan berakibat kepada yang bersangkutan. Iya, gitu. Nah, itulah hal-hal seperti itu yang mewarnai ya proses demokrasi di lokalitas kita. Betul. Baik, Mas Haryo, kemudian terkait dengan kekayaan budaya dan tradisi yang kuat tadi, nilai-nilai budaya apa yang sebenarnya menjadi modal untuk membangun demokrasi yang tentunya yang berintegritas gitu. Kan orang kadang menganggap bahwa demokrasi itu pilihan yang paling ideal, tetapi faktanya hasil dari proses demokrasi itu kemudian, mohon maaf, kemudian lahir para pemimpin yang korup, kemudian dari sisi integritas juga tidak bisa tergaransi. Nah, terkait dengan kekayaan budaya dan tradisi itu, apa yang menjadi modal kemudian bisa membangun demokrasi secara berintegritas, Mas? Gini ya, Mas, kalau saya ini memang kompleks sekali yang harus dibahas berbagai macam aspek. Yang pertama, waktu 5 tahun untuk, kan periode katakanlah presiden ya. Ya, 5 tahun. 5 tahun ini apakah cukup bagi seseorang untuk dikenal seluruh masyarakat Indonesia bahwa dia adalah orang yang layak sebagai pemimpin? Ya. Enggak itu di presiden, enggak itu di Kepala gubernur, daerah. kepala daerah. Apakah waktu yang cukup? Hanya 5 tahun lah katakanlah. Kemudian kalau misalkan masyarakat kultur itu ada istilah satria piningit. Satria piningit itu benar-benar satria yang betul-betul dipinggit oleh masyarakat sendiri. Dan itu nandurnya lama, Mas. Lama ya. Nandurnya lama, nggak mungkin karena pilkada 2 tahun lagi sekarang saya Ada mulai. investasi sosial yang panjang ya, Mas. Ada Ya? investasi sosial yang panjang gitu loh, sehingga betul-betul dia akan dicalonkan sebagai pemimpin itu betul-betul menjadi konsensus bersama. Dan itu sudah berjalan jauh sebelum dia diminta oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin. Iya, betul, Mas. Betul-betul ketika diangkat oleh masyarakat itu kan nggak gampang waktunya itu. Iya. Nah, sedangkan periodisasi ini sistem yang ditentukan oleh negara ini juga bagaimana gitu loh. Kira-kira cukup nggak gitu kira-kira. Betul. Gitu. Kemudian proses kaderisasi partai politik, Partai politik. dan sebagainya itu Nah, kan juga menjadi apa namanya ya, ujung tombak kan. Betul. Untuk mengenalkan calon-calon pemimpin kita kan juga di kaderisasi partai politik itu. Nah, itu kemarin yang kemudian ketika kami komunikasi dengan teman-teman partai politik yang jadi kegundahan mereka itu seperti itu. Jadi sebenarnya kan salah satu fungsi partai politik adalah melakukan kaderisasi. Iya, betul. Yang nanti dipersiapkan untuk menjadi para pemimpin bangsa ini, baik di legislatif maupun eksekutif. Nah, apakah itu sudah dijalankan oleh partai politik atau belum? Ya, kita kembalikan lagi ke partai politik. Mereka kan harus introspeksi diri juga, gitu, Mas Haryo. Gitu. Baik, Mas Haryo. Kemudian ini terkait dengan demokrasi yang berintegritas, gitu. Jadi ketika pemilu itu isu yang masih sangat sensitif itu adalah soal money politik, Mas Haryo. Ini tantangan besar kita, dan Bawaslu juga punya tugas khusus untuk melakukan pencegahan money politik. Karena kita tahu ketika proses pemilu, pilkada, kemudian mengedepankan aspek-aspek yang berkaitan dengan materi, money politik terjadi di mana-mana, kemudian hasilnya seperti yang kita lihat. Ada embrio cikal bakal yang kemudian nanti yang terpilih itu golek-balikan lah, golek-balikan, balik modal dan sebagainya. Nah, kaitan dengan perspektif budaya, Mas, selama ini masyarakat menganggap bahwa ketika pemilu pilkada itu pemberian sesuatu yang tujuannya untuk mempengaruhi, baik memilih atau tidak memilih, itu dianggap sesuatu yang lumrah. Bahkan ada istilah misalnya samiliar, sing milih ya bayar gitu kan. Ono wite tak pilih gitu. Nah, menurut Mas Haryo, dari perspektif budaya, mengapa praktek politik ini dapat diterima atau dianggap wajar oleh sebagian masyarakat? Tentunya tidak semua, saya yakin tidak semua. Nah, mengapa itu terjadi, Mas Haryo? Kemudian itu dianggap wajar oleh masyarakat? Iya. Ada lagi istilah wani piro. Wani piro, betul. Berarti kan harga diri rakyat itu mahal, Mas, sebenarnya kan? Iya. Harga diri rakyat itu mahal dan tidak bisa dibeli. Ya, menurutku uang itu nggak bisa membeli harga diri rakyat, menurut saya. Betul. Makanya cinta seorang rakyat kepada calon pemimpinnya itu termasuk harga yang sangat mahal. Mahal. Gitu. Tapi ya itu, ketika POV
harga diri masyarakat, harga diri cintanya masyarakat pada calon pemimpin itu di-POV-kan sebagai duit. Nah, ya angel maning nggih. Akhirnya merubah POV lagi nih. Merubah POV lagi nih, dan itu dinamika yang sudah bertahun-tahun berjalan, Mas. Gitu. Ya, entah kemarin sebelum pemimpin ini juga melakukan hal seperti itu yang akhirnya menjadi POV baru. Kita nggak bisa menghindari itu. Kemudian gini, negara itu akan siap nggak ketika akan tegas menindak pemberantasan politik uang ini? Katakanlah nanti yang ketahuan nyebar duit benar-benar didiskualifikasi atau dan sebagainya. Lah itu pasti kan otomatis kalau berani seperti itu negara menentukan hukum seperti itu, otomatis mungkin diharapkan pilkada tidak ada yang nyebar duit ya, Mas. Betul. Tapi resikonya adalah kehadiran para pencoblos itu, pemilih kan akhirnya kan bisa jadi berkurang. Bahkan ada yang membuat narasi kenapa kok politik uang tidak dilegalkan saja, karena itu juga salah satu bagian yang menurut mereka itu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang mencoblos. Nah itu kan pilihan, monggo panjaluk pilihan sendiri, ya kan. Nah ada lagi pandangan seperti ini, ketika ada salah satu calon ki wonge ala ke Mas, wonge ora apik lah. Dari sisi integritas. Iya, dia disintegritas lah. Jadi nggak punya kemampuan yang bagus, pengetahuannya ya, tapi sugih, punya duit banyak. Betul. Ini yang baik ini kalau bisa itu malah lebih, Mas, malah ngasih lebih kepada masyarakat supaya milih ini, supaya ini nggak jadi. Kan ada pandangan seperti itu juga kan. Betul. Nah, ini hal yang repot juga. Makanya negara berani bertindak tegas atau enggak? Ibaratnya kayak Mas, angger panggilan ini kan gampang wis kayak koreng ya dianggap sebagai penyakit, katakanlah money politik ini ya. Nah, sudut pandang koreng, angger orang bisa mari, kalau nggak bisa sembuh, itu kan pasti dibuat luka yang paling dalam. Ya kan, supaya tumbuh luka yang baru yang lebih mudah disembuhkan. Gitu loh maksudnya loh. Ketika koreng ki orang mari-mari, bosok dan sebagainya ditobati orang bisa, dibuat luka baru kan dicongkel kan otomatis. Atau barangkali diamputasi, Mas. Ya bisa yang lebih ekstrim. Ya monggo. Iya, bentuknya seperti apalah. Itu peribahasanya seperti itu. Itu kalau dicongkel lukanya itu akan tumbuh luka baru yang bisa sembuh gitu. Nah, siap enggak negara untuk menerima resiko itu? Nantinya mungkin pemilih akan berkurang, tapi kan juga lama-lama yang penting money politiknya hilang. Nah, itu yang kami pertanyakan juga seperti itu. Kadang-kala neng kene anti politik uang, ternyata ketika ada yang nyebar duit juga tidak ditindak sama sekali. Paling gelut para tim ses kan. Yang anu di bawah itu justru ya, Mas. Nah, ini mau sampai mana penanganannya? Kami juga bingung kan gitu loh. Nah, kaitan dengan politik uang, Mas, yang dianggap oleh masyarakat itu menjadi sesuatu yang wajar. Bahkan ada yang mengatakan sebenarnya kalau bicara budaya kan sesuatu yang baik, yang indah, Mas ya. Namanya budidaya, hasil budidaya manusia gitu kan. Nah, tapi kemudian dalam konteks money politik itu dianggap wajar lah. Ada nggak nilai-nilai budaya masyarakat yang mempengaruhi kemudian itu menjadikan masyarakat punya POV yang money politik itu dianggap wajar gitu loh, Mas. Jadi gini ya, Mas ya. Dulu itu kalau sistem pemilihan pemimpin yang dipilih oleh rakyat itu, jadi ini sudah disepakati dulu dia yang akan diusung nih. Ya kan? Kemudian ketika sudah sepakat diusung, ini calon pemimpin ini kan punya rekan-rekan. Ini ngasih bebungah, Mas. Tapi dia sudah terpilih dulu, bukan ngasih uang untuk memilih. Iya gitu loh. Bedanya itu ya. Iya, jadi dulu itu benar-benar diangkat oleh rakyat. Rakyat itu benar-benar tresna orang itu. Kemudian beliau mau, kemudian berkenan untuk memimpin. Dan beliau kan punya rekanan nih. Nah itu maringi bebungah, maring masyarakat yang menyengkuyung dia. Gitu loh. Bukan kemudian dikasih dulu baru kemudian untuk memilih ya. Nah gitu. Itu ya, mungkin yang agak berbeda di situ gitu, Mas, dengan kondisi yang sekarang. Nah kemudian kaitan dengan politik uang ini, kemudian kan kalau kita lihat fenomena yang sekarang terjadi itu banyak pejabat yang sudah terpilih ya, baik legislatif maupun kemarin beberapa kepala daerah itu ada OTT, kemudian terkena kasus hukum. Nah, apa sih dampak money politik terhadap kualitas pemimpin dan kebijakan yang dihasilkan melalui proses pemilu yang kemudian menjadikan mereka duduk di lembaga-lembaga negara itu, Mas?
Ya sebenarnya itu hal yang terpisah tapi nggak bisa dipisahkan ya Mas ya. Kalau kualitas seseorang diri itu lebih ke kualitas mental dan psikologi kalau saya bilang sih. Ya banyak juga kok pemimpin kita yang bagus, kemudian yang merelakan harta bendanya untuk benar-benar ke masyarakat dan sebagainya. Itu juga ada kok gitu loh. Jadi benar-benar ke kualitas mental sama personelnya anak-anak. Kembali ke masing-masing calon itu nggih. Iya, betul. Makanya ada korelasinya tadi dengan proses kaderisasi di partai politik. Kalau kita bicara ada lagi juga kan yang tidak berangkat dari partai Mas. Misalnya calon anggota DPD itu kan dari perseorangan ya. Betul. Berarti kan itu soal kualitas diri masing-masing calon tentunya Mas. Cuman kan umumnya menungsa siapa sih sing rela ngetokna duit semono akeh katakanlah Mas ya. Betul. Kemudian nggak nyari balikan nih gitu. Itu yang sekian miliar dikeluarkan. Umumnya menungsa ora pada kuat lah kabehane. Kecuali benar-benar orang yang betul-betul sudah selesai dengan dirinya sendiri gitu loh Mas. Itu soal punya usaha dan sebagainya Mas ya. Pengusaha. Betul. Iya betul. Baik Mas. Kemudian tadi yang kaitan dengan money politik dianggap biasa. Ini ada istilah dicukut bae duitnya atau diambil aja uangnya, soal pilihan kan nggak tahu. Nah itu kan juga yang kemudian melegalkan seolah money politik diterima saja meskipun milihnya belum tentu sesuai dengan apa yang dijanjikan itu. Nah menurut Mas Haryo, kalau melihat pola pikir seperti ini, bagaimana membangun pola pikir atau paradigma masyarakat agar kemudian tidak berasumsi seperti itu bahwa ambil saja duitnya, kemudian soal milih kan nggak tahu. Poin yang paling penting adalah masyarakat sudah berpikir siapa yang dia akan pilih Mas. Berarti kan persoalannya bukan di money politiknya. Katakanlah ketika bilang ngene duitnya tak sekali disit. Tapi kan kok sing pang tak pilih siapa bilang engkau. Kenapa tidak kemudian secara tegas Mas, misalnya money politik kita tolak gitu kan. Kok kenapa jadi semacam melemah gitu loh. Ambil aja uangnya. Biasanya kalau orang kemudian diberi sesuatu itu kan juga semacam baiat loh. Didata kemudian pastikan sampean kamu harus milih saya karena kamu sudah saya beri sesuatu dan sebagainya. Iya, tapi kan dia menerima kan juga nggak ketahuan nanti mau nyoblos apa Mas. Iya betul. Kan. Kemudian ketika dia menerima juga nggak ada hukuman apa-apa kan. Iya. Ada dalil lagi kayak gini, arosi wa multasi ilahuma finarsi disokok karo sing nyokok sama-sama belum neraka. Lah justru malah ketika sing main gue yang ngasih itu calon satu kemudian milihnya orang lain, dia malah gugur, nggak dapat hukuman itu. Iya kan? Nah ini loh, itu ada beberapa POV yang harus diperhatikan. Makanya yang ditunjuk adalah, yang kita fokuskan adalah bagaimana caranya supaya uang ini nggak sampai kepada para pemilih. Itu kan Mas, berarti kan harus ada sanksi kepada yang ngasih dan sanksi kepada yang menerima. Lah ketika nggak ada sanksi sama sekali ya sudah. Betul. Baik atau wis ibarat apa sih bayat ora lah kalau bayatan itu kan seperti toko ya. Tapi kan nggak gitu juga. Nah ini kan ada ada upaya untuk mengkaburkan, misalnya money politik dibungkus dengan sodako, dibungkus dengan apa lagi ya, dana gotong royong dan sebagainya. Nah kemudian jadi susah membedakan mana yang money politik, mana yang memang benar-benar sodako atau itu gotong royong misalnya. Nah misalnya contoh, ada calon yang kemudian ketika nyalon memberikan sesuatu, nyumbang untuk masjid misalnya. Tapi tidak mungkin ketika kemudian, ya memang banyak orang yang benar-benar berniat sodako, tetapi ketika tahapan pemilu itu biasanya ada tendensinya Mas. Nah kemudian kita kan jadi susah untuk membedakan mana itu money politik, mana itu sodako, meskipun di aturan pemilu itu di undang-undang sudah jelas. Jadi menjanjikan atau memberikan sesuatu baik dalam bentuk materi, uang atau barang lainnya yang kemudian itu mempengaruhi seseorang untuk memilih atau tidak memilih. Nah pada konteks tadi berkaitan dengan untuk menyarukan, untuk menyamarkan money politik menjadi sesuatu yang seolah-olah diamini menjadi sodakoh misalnya, atau kaitan dengan
latar belakang organisasi calon misalnya, kemudian memberikan sesuatu untuk membesarkan organisasi, itu urusan internal. Itu menurut Mas Haryo gimana, Mas? Apakah ini tetap disebut money politik atau tidak? Iya, kayaknya lumrah Mas gue Mas. Kayaknya lumrah kan, karena iya gimana ya? Iya tadi itu kayak di atas itu kan, ini diangkat, pemimpin itu diangkat oleh orang di bawahnya nih. Iya. Iya kan? Kemudian pemimpin ini memberikan berbunga kepada orang yang mendukung dia. Kalau sudah jadi. Iya, tadi yang sampaikan Mas Haryo kan kalau sudah jadi kemudian memberikan berbunga. Nah, persoalannya ini kan kalau definisi money politik di konteks pemilu itu orang memberikan sesuatu atau menjanjikan seseorang untuk memilih atau tidak memilih, bukan setelah jadi sebagai berbunga, Mas. Nah, ya. Tapi itu disamarkan menjadi ini sodako, ini infak dan sebagainya, nyumbang ke tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Meskipun ada beberapa kasus kemudian ketika nggak jadi diminta lagi itu barangnya, Mas. Iya. Iya kan. Nah itu menurut Mas Haryo gimana, Mas? Money politik yang dibungkus dengan seolah itu sodako, seolah itu dana gotong royong, atau itu urusan internal di organisasi dan sebagainya untuk membesarkan organisasi. Tapi kan kemudian sambil mengkondisikan untuk memilih yang memberikan sesuatu itu, Mas. Saya bilang sih itu resiko kepada orang yang melakukan itu ya, Mas ya. Iya. Resiko tentang penjagaan nama baik sih saya bilang sih. Iya. Ya itu mungkin sudah dipandang sebagai hal yang biasa oleh masyarakat. Tapi ketika orang-orang itu melakukan bar nyumbang orang dadi balak namanya, ya itu resikonya. Resiko ya. Jadi dia akan mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada dia secara kontinu atau enggak. Iya. Orang itu, calon pemimpin itu akan dicintai oleh masyarakatnya secara total atau hanya gimmick itu aja, Mas. Iya, karena butuh suaranya. Iya, ketika dia membuat gimmick seperti itu, akhirnya cintanya masyarakat kepada dia yo gimmick juga. Gimmick juga ya. Iya kan? Bukan pemimpin yang tulus. Akhirnya nanti tampaknya gini, Mas. Kalau misalkan ada pemimpin yang betul-betul tidak dicintai oleh masyarakatnya, akhirnya masyarakat bayar pajak pemoh-mohan. Iya, betul. Tapi kenapa dulu sistem ketika kerajaan itu, raja yang baik dan sebagainya, rakyat itu membayar pajak, membayar upeti itu senang sekali, Mas. Dengan kesadaran sendiri. Ya. Sebagai bentuk bebungah tadi. Iya. Pengabdian kepada pemimpin. Iya, betul. Cintanya itu bukan gimmick. Iya. Kemudian apa yang dilakukan pemimpin juga bukan gimmick kepada rakyatnya. Betul. Akhirnya tresna itu betul-betul kesinambungan antara pemimpin dengan rakyat dan rakyat dengan pemimpinnya. Kepercayaannya gitu. Okay. Nah kalau yang selama ini dilakukan mungkin ya itu gimmick-gimmick. Ya akhirnya kepercayaannya gimmick-gimmick juga, Mas. Betul. Akhirnya ketika jadi pun banyak yang mengkritik, banyak yang menggulingkan dan sebagainya. Itu kondusivitasnya nggak terjalin. Tapi ketika kepercayaan itu betul-betul dipupuk dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, kondusivitas itu betul-betul akan tulus ya, Mas ya, dari hati ya. Betul. Oke, Mas. Kemudian terkait dengan politik uang, selama pemilu dan pilkada itu masyarakat menganggap bahwa ya terjadi di mana-mana fenomenanya. Nah, apakah ini sebagai bentuk krisis dalam konteks budaya demokrasi atau tidak, Mas? Konteks money politik yang kemudian tadi dianggap biasa oleh masyarakat, kemudian bertebaran di mana-mana, tapi kemudian tidak ada yang mampu menghentikan itu, Mas. Apakah ini termasuk krisis budaya demokrasi atau seperti apa, Mas Arya, menurut Mas Arya? Iya, sekali lagi nih, Mas, kita itu pelok ketika bilang ini baik atau buruk. Yeah. Ketika negara saja tidak tegas gitu loh, Mas. Yeah. Negara saja tidak tegas tentang money politik ini. Yeah. Kayaknya juga saya belum pernah melihat tuh ada pemimpin daerah, calon kepala daerah ya, yang didiskualifikasi gara-gara money politik. Ada nggak, Mas? Ada. Di mana? Ada di beberapa kasus ada. Di Wonosobo ada beberapa. Cuma memang tidak banyak ya. Artinya kan memang tadi yang sampaikan Mas Aryo ada kendala-kendala soal regulasi. Di pemilu itu Undang-Undang Nomor 7 2017. Kalau di sisi agama tadi kan yang memberi dan yang menerima itu masuk neraka. Tapi di aturan normatif negara, Undang-Undang Pemilu itu hanya yang memberi. Nah, di Undang-Undang Pilkada berbeda lagi. Di Undang-Undang Pilkada lebih progresif, memang yang memberi dan yang menerima itu ada sanksi pidananya. Nah, ini kan ada disparitas dalam konteks regulasi yang dibuat oleh negara kan. Nah, terkait dengan Mas tadi merdeka dari money politik ini ya, karena kita bicara soal hari ulang tahun kemerdekaan.
makna kemerdekaan menurut Ki Haryo terkait dengan money politik itu seperti apa? Apakah kemudian kita harus tegas mengatakan bahwa tolak money politik, atau memang kita membiarkan seperti tadi karena sudah dianggap sesuatu yang biasa, kemudian ya biarkan saja, namanya pesta misalnya, masyarakat harus merasakan itu. Ya, ini suatu hal yang besar, Mas. Kemudian aspeknya juga banyak sekali. Satu tadi ya, tentang waktu seseorang untuk dipercaya masyarakat pun butuh waktu yang panjang. Ya, ada investasi sosial yang cukup panjang. Kemudian kalau tidak ada waktu yang panjang, akhirnya butuh anggaran yang besar. Betul. Untuk sosialisasi dan sebagainya, gitu. Kadang-kala pun bentuknya juga bukan pembagian uang seperti itu kan, Mas. Kadang-kala juga acaranya event. Ya, sekarang sudah bermetamorfosis dengan berbagai macam modus, Mas. Jadi ada bentuk event, ada kemudian sekarang money politik tidak hanya sekedar memberikan uang dalam bentuk fisik. Sekarang ada macam-macam, itu kan ada uang virtual, ada transfer kemana-mana yang tidak bisa dilacak oleh kasat mata, harus pakai sistem seperti audit ya. Itu juga bagian dari tantangan kita semua, Mas Aryo. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa merdeka dari money politik itu seperti apa menurut Ki Haryo, menurut Mas Haryo? Kompleks ya, Mas ya. Contoh tadi yang saya sampaikan, ada orang yang nggak baik, kemudian dia melakukan money politik nih. Kemudian ada orang yang baik nih, Mas, dan dia kalau nggak melakukan money politik, dia akan kalah juga. Yang akan jadi itu orang yang angkara murka, yang punya duit. Iya. Itu repot juga, Mas, kalau kayak gitu. Jadi nanti yang pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang zalim dong. Kemudian ketika ada orang yang baik kemudian nggak mau bermoney politik dan dia mampu sebenarnya uangnya, nah itu juga kan kasihan rakyatnya juga yang jadi korban. Nah, kalau yang seperti ini gimana hukumnya? Yang ini kudunya ustadz sing jawab ini. Nah, jadi persoalan-persoalan ini ada istilah di kebudayaan itu namanya jer besuki mawa bea, Mas. Itu bukan berarti ngetokna duit, enggak, tapi segala sesuatunya itu harus diperjuangkan dengan cara apapun. Yang penting menggunakan cara yang baik ya. Tidak identik dengan uang. Iya. Tidak identik dengan uang. Termasuk B itu bisa dimaknai tadi investasi sosial tadi, Mas. Iya, betul. Silaturahim. Iya. Tapi kalau dihitung-hitung, Mas, investasi sosial yang lama ini sebenarnya kan juga sama kalau misalkan di total ya. Iya, betul. Investasi yang lama ini ketika di total katakanlah ditarik 3 tahun, mungkin juga besarnya gak jauh beda. Ada biaya ngopi-ngopi. Ada biaya ngopi-ngopi, nongkrong, yang bayar kancane dan sebagainya. Itu juga sama. Ketika pembuktian itu sudah lama juga, otomatis tresnanya itu bukan gimmick gitu loh, itu bukan sesaat lah. Jadi memberi itu tidak hanya pas tahapan ketika butuh suara, tapi sebelumnya juga sudah, kalau bahasa Tegalnya wonge loman ya, Mas. Iya, wis biasa loman, biasa nyanyo. Nah, itu yang kemudian waktu juga membedakan, Mas ya. Apakah itu dilakukan pada saat tahapan pemilu atau di luar, selama ini sudah dilakukan di tahapan maupun tidak kan? Iya. Dia mau nyalon atau tidak, dia sudah melakukan itu. Nah, itu menurut kami ya tadi yang sampaikan Mas Haryo, tentu investasi sosialnya kan jangka panjang. Iya. Dan saya kira bukan perkara masalah duit kemudian mau pencalonan ya, Mas ya. Iya. Tapi seorang pemimpin itu bagaimana dia mampu untuk membantu masyarakat bukan hanya dengan uang, tapi dengan cara pemikiran, kemudian dengan aksesibilitas calon pemimpin ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Itu kan juga penting gitu loh. Bukan harus keluar uang kok sebenarnya kok. Tapi bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat dari awal sampai menjelang pencalonan itu pun bisa memupuk tresnane masyarakat. Jadi ketika memilih itu benar-benar merdeka hatinya ya, Mas. Basuki Mawabeo di situ ya, Mas. Iya, betul. Tidak dalam bentuk uang tapi kemudian investasi sosial, kemudian bersilaturahim yang banyak, kemudian memberikan sumbangsih apakah itu pemikiran dan sebagainya kepada masyarakat tentunya, Mas. Betul, Mas. Jadi ya sekali lagi, bukan cinta yang palsu, bukan tresna yang palsu, kemudian bukan pengabdian yang palsu, betul-betul pengabdian yang tulus. Makanya dulu Abah pernah usul ganti nama Tegal jadi Tegal Hadiningrat. Tegal Hadiningrat ya. Hadiningrat itu kan apa namanya? Rat itu kan rakyat. Hadi itu untuk intinya untuk rakyat gitu loh, Mas. Tegal itu untuk rakyat. Bukan untuk segelintir orang yang sekarang orang menyebut oligarki kekuasaan ya, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Iya. Baik, Mas Aryo.
kaitan dengan kebudayaan lagi ini, Mas Haryo kan sudah apalagi sebagai Ketua Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Tegal nih, dan memang berkecimpung di kebudayaan, khususnya kebudayaan daerah nih, di Kabupaten Tegal. Nah, sejauh mana budaya daerah dapat menjadi sarana untuk membangun kesadaran masyarakat, Mas, tadi yang terkait dengan anti money politik, kemudian sesuatu yang dianggap biasa padahal itu negatif, peran budaya daerah itu menurut Mas Haryo seperti apa? Iya, kami selalu mengajak masyarakat untuk cerdas dalam memilih calon pemimpin yang jelas. Uang bukan jaminan dia mampu untuk memimpin. Kemudian harta benda bukan jaminan dia mampu memimpin. Tapi bagaimana seseorang itu mampu, calon pemimpin ini mampu mengolah budi supaya bisa berdaya. Ya kan, budaya kan gitu, Mas. Olah budi supaya masyarakat berdaya. Yang berdaya bukan hanya berdaya finansial, tapi berdaya spiritual, berdaya secara mental, itu juga berdaya secara emosional juga. Itu yang kita bentengi selalu itu sih, Mas. Kalau bahasa sekarang itu pemberdayaan, Mas, ya. Pemberdayaan masyarakat. Ya, gitu, misalnya gitu. Jadi yang kami bentengi hanya sebatas itu. Karena ya tadi yang saya tanyakan juga kan nanti ke Mas Kenjenengan kan, apakah ketegasan ini sudah menyeluruh? Ya. Tapi kan ada yang tegas, ada yang enggak juga. Ini kan kadang-kadang kami kendo, Mas, kami pelo, Mas. Oke, sebenarnya money politiknya haram apa subhat apa ya apa halal gitu loh. Kan beda-beda gitu loh. Kami juga kadang-kadang nggak bisa tegas betul gitu loh. Ulama juga punya berbagai macam pandangan kan gitu loh. Gini, yang jelas kami membentengi masyarakat betul-betul untuk mengetahui pemimpin yang akan dicoblos itu seperti apa kualitasnya. Sebatas itu. Nah, kemudian Mas Haryo terkait dengan kita kan punya kewajiban ya. Jadi kalau kita memaknai money politik sebagai sesuatu yang negatif, tentu kita harus punya keberanian untuk sama-sama menolak money politik atau politik uang. Nah, menurut Mas Haryo, pendekatan apa yang paling efektif agar pesan-pesan tersebut bisa tersampaikan pada masyarakat? Termasuk media apa yang paling efektif untuk menyampaikan pesan-pesan itu kepada masyarakat? Saya kira partai politik ini yang akan berjimbung ini memang harus aktif banget, Mas. Partai politik. Apakah kita masih bisa berharap terhadap partai politik, Mas Haryo? Lah kan jalurnya Rekom lewat sana. Jalurnya Rekom lewat sana gitu loh. Yang jelas partai politik ini harus betul-betul mensosialisasikan dari jauh-jauh hari. Selama mekanisme untuk pemilu itu melalui partai politik ya, Mas ya? Iya, selama ya ini kan masih terbuka kan, Mas ya. Enggak tahu nanti tertutup. Ya partai-partai politik ini betul-betul harus menjaring calon-calon pemimpin itu dari awal dan mempublikasikannya dengan baik kepada masyarakat. Jadi nggak spontan ketika hanya pemilu kemudian di-dare, Mas. Itu lata nanti masyarakat itu pasti kaget. Dan ada orang-orang baru yang tidak tergaransi integritasnya, kapasitasnya itu kemudian muncul atau dimunculkan oleh partai politik, Mas. Iya, karena pintunya lewat partai politik, Mas. Iya, betul. Itu gitu loh. Kita katakanlah nih, ada masyarakat yang mensosialisasikan seorang calon nih, belum masuk partai nih, Mas, ya kan? Tapi keren tuh orangnya. Tapi ketika pemilihan dia nggak masuk bursa di partai. Ya sudah. Susah juga ya, Mas. Susah juga kan, iya kan? Ujung sosialisasinya betul-betul harus di partai politik nih. Kita meminta tolong lah kepada partai politik betul-betul. Ini nih calon-calon pemimpin yang akan dicoblos nanti, Bu, entah itu di daerah 1, daerah 2, kemudian di RI. Kami harapkan partai-partai politik tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan kader-kadernya. Ya turung. Ya money politik juga bukan hanya di masyarakat kan, Mas. Iya. Di partai politik juga kan ada. Semua, Mas, semua. Nah, itu kan. Semua. Nah, sistem ini yang harus betul-betul ditegaskan bersama. Gitu loh. Kalau pengen kita mah budayawan di bawah, pemerintah pengennya kepimen sih. Nah, gitu loh. Mau tegas secara maksimal atau enggak gitu loh. Atau setengah hati. Yang setengah hati ya kita sebatas mengingatkan masyarakat supaya betul-betul memilih benar-benar dengan hati, kemudian memahami calon pemilih yang seperti apa. Salah satunya melalui regulasi yang dibuat ya, Mas ya. Ya, karena kan soal aturan regulasi kan yang membuat adalah lembaga pembuat undang-undang kan. Nah, contoh tadi yang saya sampaikan, undang-undang pemilu dan pilkada saja kemudian soal money politik berbeda. Iya, kalau kita mengatakan diwayang yo tolak politik uang, Mas, ning kana ana sing nyebar duit ora apa-apa, Mas. Pelo kita, Mas. Iya, betul. Pelo ora bisa apa-apa kita, Mas. Bisa apa-apa gitu. Nah, makanya sistem ini benar-benar harus mau bagaimana, maunya seperti apa. Iya, jadi memang harus dilakukan secara sistemik, Mas ya, tidak bisa parsial atau sendiri-sendiri ya. Karena
soal aturan, kemudian elemen-elemen atau komponen-komponen apa yang kemudian berperan untuk menjaga marwah itu dari money politik tentu. Angel kan Mas, ketika berbicara di kearifan lokal kemudian dihukum adat enak nemen. Betul. Ya kan, tapi ketika sudah berbicara global kemudian berbicara nasional ya terjadi hal seperti ini. Karena memadukan semua ya Mas ya, semua kearifan lokal tadi. Jadi awal dari berbagai macam nilai-nilai yang ada di lokalitas itu kemudian ketika dipadukan menjadi kebijakan nasional itu kan harus bisa mengakomodir semua dan itu mengandung beberapa kelemahan tentunya karena tidak semuanya bisa terakomodir. Nah kemudian apa sih Mas contoh-contoh budaya daerah khususnya di Kabupaten Tegal yang relevan untuk mengajarkan tadi kejujuran, integritas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pemilu Mas? Bagi semuanya, bagi penyelenggara, bagi masyarakat, bagi peserta pemilu. Gini ya Mas, kalau secara adat, secara detail sih masalah demokrasi sih kayaknya saya belum lihat ya. Cuma kalau masalah kondusivitas demokrasi itu ada sebuah adat di beberapa desa Kabupaten Tegal itu punya adat penyerahan kentongan lurah Mas, tapi ini kelasnya lurah ya, di tingkatan lurah. Jadi kentongan ini bukan kentongan yang di pos kamling itu bukan, tapi kentongannya betul-betul dikeramatkan Mas. Biasanya kentongannya besar, kemudian posisinya tidur. Itu yang turun-temurun. Yang menjagai siapa Mas? Yang menjagai lurah yang jadi. Lurah yang jadi. Nah nanti kalau lurahnya ini sudah berganti, ini kentongan ini diserahkan dari mantan lurah kepada lurah terpilih. Yang melanjutkan. Iya. Nah, dalam rangka intinya kayak serah terima jabatan. Simbol gitu. Mas, keberlanjutan itu. Iya, simbol keberlanjutan dan simbol kondusivitas pasca pilkades. Gitu di situ kan biasanya diupasarakan juga Mas. Itu keramat. Itu nilai-nilai di pilkades Mas ya. Itu nilai di pilkades. Itu di beberapa desa ada kok. Kami sudah buat beberapa risetnya juga. Kita serahkan ke Dispermasdes untuk mensosialisasikan itu di kelurahan-kelurahan. Jadi itu keramat Mas. Sampai ada yang bilang itu ada yang nungguin dan sebagainya. Maksudnya serah terima jabatan ini bukan hal yang biasa-biasa saja, tapi hal yang sakral ya. Melibatkan leluhur yang sudah turun-temurun. Aspek spiritualitasnya masih lebih aneh. Itu yang kami harapkan kemarin kami ketika riset itu kami harapkan dengan adanya adat-adat seperti itu betul-betul kondusivitas pasca pilkades itu bisa berjalan. Itu bisa diadopsi atau dicontoh untuk pemilu dan pilkada ya Mas. Bisa jadi pilkada juga bisa, pilihan presiden RI juga mungkin bisa ya seperti itu. Ya jadi kita betul-betul mengikatkan masalah spiritualism di dalam demokrasi itu. Nah kemudian tentu kaitan dengan Mas praktek money politik ini yang harus sama-sama kita tolak nih secara value atau secara nilai Mas ya. Tentu kita tidak bisa sendirian. Kalau tadi disampaikan bagaimana partai politik tidak akan mampu kalau dibebankan semuanya ke partai politik. Betul. Termasuk kami di penyelenggara. Nah terkait dengan pelibatan budayawan, komunitas kebudayaan, terutama generasi muda ini Mas yang pengaruh infiltrasi budaya dari luar Indonesia ini, bagaimana kemudian cara melibatkan tadi budayawan, komunitas kebudayaan dan generasi muda terutama ini untuk sama-sama membangun budaya demokrasi yang terbebas dari politik uang Mas. Wah pertanyaannya ngeri men ya. Iya. Mumpung narasumbernya Mas Haryo kan yang POV-nya luas juga ini. Aduh, repot Mas kadang-kadang soalnya kalau kita menyelesaikan di sini kita tabrakan sama sana. Kalau kita menyelesaikan di sini kita tabrakan sama sini gitu loh. Itu hal yang repot juga sih. Tapi minimal kan ada POV dari Mas Haryo ini. Artinya kan ada perspektif yang disampaikan oleh Mas Haryo, meskipun ya kita tahu sendiri tadi yang di luar sama di sini itu tentu berbeda perspektifnya. Nah, kami kan juga butuh perspektif dari Mas Haryo ini yang memang berkecimpung di kebudayaan gitu. Jadi bagaimana kemudian proses untuk melibatkan tadi elemen-elemen yang sama-sama kita berkolaborasi, kan sekarang zamannya kolaborasi Mas. Tidak bisa tadi yang sampaikan Mas Haryo kalau ini tanggung jawab partai politik melakukan kaderisasi yang tidak berbau money politik. Tapi tidak fair juga kalau hanya diserahkan kepada partai politik meskipun undang-undangnya mengatur itu. Ada proses kaderisasi. Nah, cara yang efektif menurut Mas Haryo untuk melibatkan tadi komponen-komponen budayawan, komunitas kebudayaan, generasi muda ini Mas yang penting, yang nanti akan melanjutkan estafet. Jadi kalau dulu
proklamasi itu kan hanya mengantarkan ke pintu gerbang, Mas. Yang melanjutkan kan kita. Nah, kami, saya, Mas Haryo kan juga nanti harus ada yang melanjutkan juga. Iya. Itu caranya seperti apa, Mas? Yang menurut Mas Haryo mungkin efektif. Kalau teman-teman seniman, budayawan, lebih ke proses-proses spiritual ya, Mas ya. Lebih ke proses-proses bagaimana manusia itu mengenal dirinya, kemudian memahami alam semesta, kemudian memahami bahwa semua itu terikat gitu loh. Itu kalau teman-teman budayawan itu lebih ke sisi itunya sih, lebih ke sisi budi pekerti dan sebagainya gitu, nilai-nilai itu. Kemudian teman-teman di partai politik ya tentang pengkaderisasi, pengkaderan dan sebagainya. Kemudian teman-teman penyelenggara ya jangan putus asa untuk terus mensosialisasikan ini, Mas, gitu loh. Kemudian apalagi akses untuk ke masyarakat kan juga terbatas sekali, teman-teman Bawaslu kan, Mas. Betul. Itu yang repot juga kan. Nah, ini berkaitan dengan Mas, dengan kolaborasi. Tentu tadi saya sampaikan bahwa Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu tidak mungkin, partai politik tidak mungkin kemudian bisa berjalan sendiri untuk menangkal money politik atau politik uang. Nah, menurut Mas Haryo, kolaborasi apa yang paling, ya kalau bicara ideal mungkin jauh ya, yang paling efektif, yang paling baik itu kemudian mengkolaborasikan seluruh komponen tadi, ya penyelenggara Bawaslu misalnya, Dewan Kebudayaan Daerah, kemudian budayawan itu sendiri, komunitas kebudayaan, dan ya kalau sekarang bahasanya netizen itu ya, gerakan civil society yang kemudian bersama-sama melakukan kolaborasi. Nah, itu menurut Mas Haryo caranya seperti apa untuk melakukan kolaborasi itu dari sisi kebudayaan tadi? Mungkin kalau dalam konteks yang lebih sempit, kami misalnya hari ini menggandeng Dewan Kebudayaan lewat Mas Haryo untuk bisa bersama-sama mensosialisasikan anti politik uang misalnya. Itu kan bagian dari yang mungkin lebih kecil, tapi yang bagaimana yang kemudian yang lebih luas lagi, memadukan semua komponen tadi, Mas Haryo. Iya, nggak bisa dipadukan juga sih, Mas, karena yaitu kami ada katakanlah di teman-teman budayawan ya ingin sekali bahwa money politik ini benar-benar bukan untuk pencitraan, tapi money politik ini rasanya POV-nya benar-benar POV pesta, bukan POV pencitraan gitu loh, Mas. Bukan gimmick. Yang kami inginkan bukan gimmick, tapi kan sulit ketika hal-hal yang sudah terjadi kemudian aturan dan konsekuensi dari money politik ini belum terlihat, Mas. Boleh dikatakan belum tegas? Ya katakanlah tidak ada hukuman. Gitu loh. Tidak ada hukuman yang merata katakanlah. Ya meskipun di beberapa kasus memang ada kasus money politik yang disampaikan ke Mas Haryo, yang kemudian itu bisa mendiskualifikasi calon misalnya. Ya. Nah itu kalau bisa rata, Mas. Rata ya. Betul-betul rata, betul-betul tegas gitu loh. Kalau nggak boleh ya nggak boleh semua. Hal ini kan ada yang boleh, ada yang enggak. Itu di konteks law enforcement gitu, Mas, penegakan hukum. Lah konteks mencegahnya seperti apa, Mas? Ya konteks mencegahnya kami selalu mengatakan kalau kita bicara hulu dan hilirnya kan. Iya, betul. Kalau ruang-ruangan budayawan, kalau ruang-ruangan seniman ya tetap mensosialisasikan tentang ya bukan hanya karena uang saja. Gitu loh, Mas. Di konteks pencegahan ya, Mas. Iya. Bagaimana caranya kita percaya kepada pemimpin percaya kepada kita, ya seperti saya terangkan tadi. Betul. Ketika seorang raja itu betul-betul diangkat oleh rakyatnya, nantinya rakyat pun membayar pajak itu dengan sukacita. Gitu loh, Mas. Tidak seperti sekarang malah ada yang membangkang untuk membayar pajak. Lah iya betul. Sensus ekonomi biar kasih mangkir ya, imal kemudian. Itu kan repot, Mas. Gitu loh. Kepercayaan ini yang harus dibangun bersama gitu loh. Kami sulit kan juga untuk mengandalkan di atas ketika tontonannya pun tidak serempak juga. Iya, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang abu-abu. Kan repot, Mas, gitu loh. Kami selalu membentengi teman-teman di masyarakat supaya memilih pemimpin dengan hati, kemudian benar-benar memilih bukan karena uang, tapi betul-betul karena cara berpikir seorang pemimpin ini gimana, cara penyelesaiannya, kemampuan jaringannya seperti apa. Kami hanya sebatas itu, Mas. Gitu. Tapi ketika ada persoalan-persoalan di atas, apalagi ketika masuk rekom kemudian ada duit money dan sebagainya, angel. Betul. Kita pelo, Mas, di bawah. Masyarakat yang bilang nyowi ngancani buat iki, Mas. Mari partai iki main rekom semene.
Ada yang ngajarin berarti Mas? Ya kita pelo bro. Kita pelo di bawah Mas, nggak bisa. Iya. Gitu. Kemudian, Ada lagi yang ketika melakukan politik uang pun dia jadi, kemudian dia bagus. Iya. Itu kan juga sebuah kasus yang Iya. nggak bisa dihindari juga. Dan money politik itu kan harus dibuktikan secara formil dan material Mas. Nah, iya. Melalui misalnya kalau ada tindak pidana money politik kan kalau di pemilu masuk ranah pidana. Iya, Tentu itu kan harus dibuktikan secara formil dan materialnya. Artinya ada putusan hakim, putusan pengadilan yang mengatakan dia bersalah. Walaupun dia melakukan tapi tidak diputuskan oleh pengadilan atau tidak dianggap bersalah kan Mas? Iya, betul. Iya, kalau kami sih contoh di wayang itu ada lakon lupit senang tetulung. Lakon lupit senang tetulung atau sayembara medang pari itu asik sekali. Jadi Lupit ini diperintah kiainya, kemudian dia dimintai tolong untuk membantu Raja Medang Pari, di mana ada pejabat kadipaten namanya Kadipaten Patalon. Itu dia pengen nyalon, tapi ya pakainya money politik juga, padahal sudah ketahuan dia mau menipu, orangnya jelek lah, orangnya nggak baik dan sebagainya. Lupit diminta untuk membasmi angkara murka dia. Nah sebelumnya Lupit ini diperintah kiainya ke 3 pulau Mas. Pulau pertama dia ternyata nolongin monyet yang terhimpit bambu. Lagi nyari makan untuk anak-anaknya. Kemudian kalau nggak ditolongin dia mati beserta anak-anaknya. Ternyata monyetnya ini bisa berbicara. Intinya Lupit matur nuwun, pokoknya nggak rekon anak sesuatu ngotak tulungi. Yang di pulau kedua nolongin ikan gue mencolot maring darat Mas. Pendik kroyok karo manuk kundul diselamatna karo Lupit. Manuk iwakanya bisa ngomong maring Lupit. Bicaranya gitu juga. Makasih Lupit, kalau butuh bantuan bilang. Kemudian yang ketiga nolongin kupu-kupu yang kesangkut di jaring laba-laba. Ditolongin sama Lupit, berbicara seperti itu lagi. Jadi tiga-tiganya bisa bicara. Kemudian diperintahlah Lupit ke Medang Pari itu menghabiskan yang angkara murka ini. Kemudian Raja Medang Pari, Raja Jaya Kesuma, ini memerintah Lupit untuk jadi bupati di Kadipaten Patalon. Lupit gak mau Mas, bisa ujuk-ujuk nyongkon jadi bupati. Soalnya masyarakat weruh kon bisa membasmi angkara murkane sih, yang angkara murka ini yang tadi pejabat yang mau rusak ini. Gelem ora, anggar ora gelem ya kan berarti siap-siap Kadipaten Patalon lah pemimpinnya. Kan mending daerah itu punya pemimpinnya angkara murka daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Kalau tidak ada pemimpin sama sekali kan nggak ada yang ngatur. Kalau ada pemimpin angkara murka, paling tidak rakyatnya berpikir untuk mengkritisi meluruskan, ya menggantilah intinya juga. Nggak bisa siap, gelem akhirnya gelem Lupit gelem, tapi dikasih 3 sayembara Mas. Yang pertama dia harus mengganti bendera merah putih biru menjadi bendera merah putih. Itu tiangnya 50 meter. Menungso ora bisa menek kok. Nggak bisa manjat. Akhirnya kelingan. Oh iya nyumpah nulungi ketek ya. Akhirnya ketek yang minta tolong ketek. Yang kedua, sayembara yang kedua, ini berhasil sayembara pertama. Sayembara kedua ini Temenggung Jaya Kesuma ngasih kunci emas yang ternyata isinya adalah peti emas untuk mas kawinnya Lupit dengan anaknya. Loh, ini ujung-ujungnya jodoh. Kan? Tapi syaratnya harus menemukan kunci ini ketika dibuang ke segara dalam waktu 15 menit. Akhirnya Lupit kelingan, oh iya njaluk tolong iwak. Tolongilah ketemu. Kemudian yang ketiga, sayembara yang ketiga adalah Tumenggung Prabu Jaya Kesuma ini nyuruh Lupit milih Putri Kusumaningrum anaknya yang asli. Itu dicampur 40 putri Mas. Maksudnya apa, kon ada sampai dari pemimpin salah menentukan kebijakan. Akhirnya dia minta tolong kupu-kupu yang bisa mencium harum yang sejati itu seperti apa. Ketemulah putrinya 3 ini. Maksudnya 3 sayembara ini apa Lupit? Supaya masyarakat itu betul-betul melihat kapasitasmu bukan hanya otot saja, tapi akalmu juga mampu. Itu Mas. Tapi bantuannya kan dia nolongin 3 hewan ini, dia nggak tahu bahwa dia akan menjalani sayembara.
Nah ini yang dimaksud kewahyon itu seperti itu. Investasi tadi ya, yang jangka panjang itu. Iya. Dan kemudian hubungan antara nulungi 3 hewan ini dengan sayembara 3 ini yang ternyata yang nulungin itu hewan yang sudah ditulungin. Iya. Itu kan di luar jangkauan manusia, Mas. Betul. Dan sebelumnya tidak berpikir sampai ke arah situ kan, nanti dibutuhkan juga. Ini yang dimaksud kalau di orang adat itu wahyu itu seperti ini. Ada hal-hal yang tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia tapi dibantu oleh yang mencipta. Nah, ruang-ruang ini yang perlu kita kuatkan. Dan yang sudah selama ini dilakukan oleh teman-teman budayawan itu seperti itu, Mas. Dan nilai-nilai kebudayaan itu yang kemudian bisa digunakan secara efektif untuk membantu tadi kampanye anti politik uang. Betul. Kita sudah melakukan nih, kita tinggal tunggu di atas nih, di parpolnya kayak apa, di pelaksananya seperti apa, kemudian masalah ketegasannya seperti apa, kita melihat di situ. Betul. Kita akan pelo ketika kita nggak akan efektif ketika di sininya juga belum tertata, Mas. Gitu loh, Mas. Luar biasa gitu itu ya, Mas ekosistemnya gitu kira-kira ya. Ekosistemnya seperti itu. Menarik sekali nih bincang-bincang kita Mas Haryo, tentu dari perspektif kebudayaan yang tadi sampaikan Mas Haryo. Jadi biar masyarakat, sahabat Bawaslu juga bisa melihat dari perspektif budaya terkait dengan politik uang tadi. Nah, ini mungkin untuk mengakhiri perbincangan kita Mas Haryo, mungkin kami pengen ngobrolnya berjam-jam ini Mas Haryo. Tapi saya tahu Mas Haryo ini kalau lihat rundown acaranya selama bulan Agustus saja itu nggak ada hari gabuk ya Mas ya. Alhamdulillah. Rezekinya Mas Haryo Mas ya. Nah ini kaitan dengan kesempatan untuk menyampaikan pesan pada tadi Mas budayawan, generasi muda terutama dan masyarakat Kabupaten Tegal terkait dengan money politik. Apa pesan yang ingin disampaikan Mas Haryo terkait dengan money politik itu atau politik uang dalam penyelenggaraan pemilu? Politik uang adalah PR kita bersama. Bagaimana politik uang ini jangan dianggap sebagai transaksional membeli harga diri seorang rakyat yang akan memilih pemimpinnya. Tapi harga diri masyarakat dibeli oleh pemimpinnya dengan cara pengabdian yang betul-betul tulus. Bukan gimmick, bukan hanya karena mencari keuntungan seorang pemimpin yang akhirnya rakyatnya menjadi semakin menderita. Itu nggak seperti rakyat itu. Hanya jadi objek saja Mas, tanpa diberi kesempatan ruang menjadi subjek terhadap kualitas demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tegal. Oke, money politik ini jangan sebagai barang, tapi betul-betul berbunga. Money politik ini juga akan dilakukan oleh rakyat kepada pemimpinnya ketika rakyat itu betul-betul mencintai pemimpin. Dan tadi ketika pemimpin yang sudah dipilih itu kan kemudian dimintai pertanggungjawaban. Nah sebenarnya di situ letak kesinambungan dari apa yang menjadi harapan masyarakat kan. Ketika yang dipilih itu nanti mampu mensejahterakan masyarakat, menjadi jembatan terhadap apa yang menjadi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun penguasa tentunya, yang kembali lagi ke kepentingan masyarakat tadi. Betul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Nah ini terakhir Mas Haryo, satu kalimat dari Mas Haryo. Merdeka dari politik uang itu adalah POV-nya masih banyak nih. POV-nya masih banyak banget nih. Merdeka dari politik uang itu adalah keindahan yang kita harapkan bersama. Jadi merdeka dari money politik itu adalah keindahan yang kita harapkan bersama. Sejatinya benar-benar merdeka ya Mas Haryo. Karena POV saya nantinya money politik ini bukan hanya dilakukan oleh yang nyalon kepada masyarakatnya, tapi money politik ini saya kok tafsirkan tadi rakyat itu bayar pajak ke pemimpinnya nanti dengan sukarela, itu juga termasuk money politik Mas. Money cuma dilihat dari bahasa aja sih. Money politik masyarakat bisa yang konotasinya positif dan negatif. Iya kan. Masyarakat akan rela membayar pajak kepada pemimpinnya ketika pemimpin itu betul-betul bisa membahagiakan rakyatnya. Itu sebuah hal yang indah banget. Money politiknya bukan hanya atas ke bawah tapi ke bawah ke atas. Itu kan indah. Baik Mas Haryo, saya kira luar biasa ini pertemuan dan bincang-bincang kita dengan Mas Haryo atau Ki Haryo Susilo yang tadi sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan POV dari perspektif kebudayaan. Merdeka dari money politik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam motivasi kita bersama Mas Haryo bahwa money politik itu sesuatu yang
harusnya positif dimaknai, bukan seperti yang selama ini terjadi. Iya, betul sekali. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun berada, saya kira kami cukupkan. Sebenarnya kami pengen bincang-bincang lebih panjang, tapi karena Mas Haryo juga banyak kegiatan, mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut, masih ada kesempatan yang lain. Siap. Saya kira terima kasih saya sampaikan Mas Haryo yang sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Mas Haryo untuk terus mengembangkan kebudayaan, khususnya di pewayangan, Mas Haryo. Siap. Saya mengikuti terus itu Mas Haryo tampil di TikTok live itu, kami pantau terus itu, meskipun tidak banyak komentar, tapi kami berusaha untuk belajar dari Mas Haryo juga. Siap. Saya kira itu sahabat Bawaslu Kabupaten Tegal dimanapun berada, bincang-bincang hari ini edisi spesial Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi POV yang baru agar kita bisa membangun bangsa ini, khususnya di Kabupaten Tegal, lebih baik ke depan. Amin. Terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Luar biasa. Matur nuwun sangat. Siap. Oke.